Kemudian teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya bersama teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada bagian pertama, pada bab 21, saya akan membahas tentang City and Romance karya Paula Cristina Pereira tentang kota dan ruang publik. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, beberapa minggu sebelumnya, kita telah membahas tentang filsafat kota. Pada kesempatan hari ini, nah, saya akan membahas salah satu topik karya Paula sendiri tentang yang ada kaitannya tentang filsafat kota. Dalam beberapa tahun terakhir, minat filosofi dalam masalah kota telah berkembang menjadi bidang interdisipliner yang dinamis. Perkembangan ini terkait dengan konsekuensi nyata dari fenomena global urbanisasi yang luas karena meningkatnya minat pada pendekatan praktis multidisiplin dalam berbagai cabang filsafat. Pembahasan kali ini akan secara khusus membahas tentang ruang publik. Ruang publik adalah tempat di mana setiap orang mempunyai hak untuk bebas mengakses tanpa harus membayar. Ruang publik berkaitan dengan semua bagian-bagian dari lingkungan alam dan binaan di mana masyarakat memiliki akses gratis. Ruang publik meliputi jalan, square, tanah, pengerasan, ruang terbuka hijau, taman kota, dan ruang publik. Ruang publik sendiri memiliki fungsi untuk mewadahi aktivitas masyarakat di luar bangunan, di luar rumahnya masing-masing. Teman, baik itu aktivitas individu maupun aktivitas bersama. Fungsi utama ruang publik adalah sebagai wahana interaksi antar komunitas untuk berbagai tujuan, individu maupun kelompok. Ruang publik berperan dalam mendefinisikan kota sekaligus bernilai sebagai aset bagi kota. Apa yang mendefinisikan karakter kota adalah ruang publiknya, bukan ruang privat. Ukuran dari setiap peradaban besar adalah kota, dan ukuran kehebatan sebuah kota dapat ditentukan dalam kualitas ruang publik, taman, alun-alun. Namun, persoalan tersebut punya tantangan yang besar. Mengartikulasikan kota dan ruang bersama saat ini menimbulkan tantangan keutamaan filsafat sosial dan politik dalam filsafat kota. Di dalam dan dengan kota menggantikan oposisi tradisional antara kehidupan kewarganegaraan dan kehidupan komunikasi dalam masyarakat yang ditandai dengan penurunan ruang. Seperti kita ketahui, semakin tinggi tingkat urbanisasi masyarakat masuk ke daerah perkotaan, ruang publik menjadi semakin kecil, di mana ruang publik artinya digunakan untuk keperluan ekonomi bisnis. Sini pertama-tama kita melihat bahwa kota adalah panggung utama untuk pluralitas dan perbedaan, di mana kita menemukan serta konflik sosial dan politik yang mengandung laboratorium sosial. Demikian bermanfaat tahu peristiwa yang terjadi di dalamnya, yang berfungsi untuk mengevaluasi secara empiris dan kritis teori-teori politik, ekonomi, dan sosial yang menjadi dasar penyelenggaraan. Seperti yang kita ketahui, teman, kota adalah tempat yang sangat kaya, di mana pluralitas yang sudah tertulis, di mana orang dengan berbagai macam latar belakang tinggal di dalam, baik yang miskin, baik yang kaya, baik yang hidup secara individu maupun kelompok, baik yang hidup untuk kepentingan bisnis atau kepentingan keluarga atau kepentingan negara.
adalah pusatnya di mana segala sesuatu bisa dibuat. Kita bisa menemukan adanya keberagaman dari setiap orang merupakan seperti dari kota tersebut. Namun, ketika persoalan apa namanya pluralitas semakin meningkat, keberagaman semakin naik, satu hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana ruang publik tersebut sungguh-sungguh bermanfaat bagi dalam kota. Olah mengatakan bahwa membangun kota berarti membangun ruang. Apa yang mau dikatakan dari keprihatinan pada kata kota menjadi topik utama ketika membangun sebuah ruang-ruang publik di mana orang bisa berkumpul, berlatih, berkomunikasi, membangun sebuah dialog di tempat lain. Itu mestinya menjadi topik yang dimana orang bisa membangun relasi yang baik dengan orang lain. Tanpa tata yang baik, tanpa ruang publik yang memadai, kehidupan di akan merasa orang menjadi seperti tanya tentang kota seperti apa yang kita tanyaannya adalah kota seperti apa yang kita inginkan yang tidak dapat dipisahkan dari ikatan sosial, dari alam, gaya hidup, teknologi, nilai estetika yang kita inginkan. hak hak atas kota jauh lebih dari kebebasan untuk memberdayakan perkotaan. Itu adalah hak untuk mengubah diri kita sendiri dengan mengubah. Selain itu, hal ini pasti bergantung pada pelaksanaan kekuatan kolektif untuk kembali proses urbanisasi. Kebebasan untuk membuat dan membuat ulang kota-kota kita dan diri kita sendiri. Saya ingin boleh mengatakan bahwa salah satu hal yang paling berharga dan paling diabaikan dan hak asasi manusia kita ialah bahwa filsafat kota memungkinkan memainkan peran tentu saja yang mendasar dalam menghasut seperti yang dikatakan oleh Pisoria, etika kehidupan perkotaan menurut perkotaan ada berbagai macam kebutuhan untuk dipertimbangkan kembali secara umum seperti pertanian, energi, ekonomi, pendidikan, dan demokrasi. Bidang-bidang yang menyangkut keseimbangan ekologis, produksi, dan transmisi pengetahuan, produksi dan konsumsi, demokratisasi, kesehatan dan pendidikan, hubungan sosial dan tenaga kerja, redistribusi kekayaan, otonomi dan keragaman, dan lokasi ekonomi yang bidang di mana kelangsungan hidup dan kualitas hidup bergantung masa depan setiap orang sama-sama bergantung. Pada akhirnya, salah satu poin penting yang diangkat oleh Paula sendiri dalam tulisannya ialah bahwa ketika sebuah kota itu dibangun, kota tersebut harus memberikan perhatian penuh pada ruang publik. Keprihatinan pada ruang publik mesti didasarkan pada kebaikan. Kuncinya ialah kebaikan bersama. Ketika ruang publik dibangun, itu artinya orang berpikir kebaikan banyak orang. Demikian presentasi dari bab 21. Terima kasih. Baik, Ramadan, teman-teman, kita lanjut pembahasan kita. Saya akan masuk pada bab 22 dari buku The Root's Handbook of Philosophy of the City. Tokoh yang saya ambil adalah Brian Weiner yang berbicara tentang the concept of public space.
kita masuk pada bagian pertama, yaitu konsep ruang publik. Bagi Wiener, konsep tentang ruang publik telah mendapat perhatian secara akademis. Ia bertolak dari peristiwa yang terjadi di seluruh dunia dan dari beberapa negara seperti Mesir, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Dari hasil pengamatannya itu, maka dia mengatakan bahwa pemerintah pada akhirnya mendasarkan diri pada ruang fisik dan aksi politik yang demokratis, di mana demokratis membutuhkan tempat bagi orang-orang untuk dapat berkumpul sebagai warga negara. Nah, perhatian filosofi dan teoritis telah memperbarui tentang konsep ruang publik yang menekankan akar politiknya yang secara inheren. Kata ruang publik dan privat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni polis dan agora. Sedangkan dalam forum Romawi, ruang publik dipahami sebagai konotasi dari kota. Dalam pemahaman kontemporer, ruang publik dilihat sebagai tempat yang terbuka sehingga orang bisa berkumpul dan berdiskusi. Selain orang Yunani maupun Romawi, ada banyak juga pemikir kontemporer yang menjelaskan tentang ruang publik, yakni Immanuel Kant, yang pemikirannya itu dikembangkan lagi oleh Jürgen Habermas, khususnya dalam buku yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere. Sementara beberapa pemikir tidak membedakan antara ruang publik dan ranah publik. Catatan kontemporer juga menyoroti kerapuhan ruang publik, khususnya cara-cara di mana aktivitas khas yang dimungkinkan oleh ruang publik dapat terancam oleh komersialisme dan konsumsi, mengubah ruang publik menjadi tempat tontonan daripada partisipasi politik. Sebagai ancaman yang ditimbulkan oleh pengawasan, meredam keinginan warga negara untuk terlibat secara politik di ruang publik. Kita masuk pada poin yang kedua, sejarah singkat, Agora Yunani dan Forum Romawi. Para sarjana Yunani mengidentifikasi salah satu contoh paling awal dari apa yang dapat dianggap sebagai ruang publik Agora yang disebut dalam buku kedua Odyssey. Agora dalam buku Odyssey menunjukkan beberapa karakteristik utama yang pada akhirnya akan diidentifikasi oleh esai ini dengan ruang publik. Ini adalah ciptaan manusia. Nah, untuk tujuan berbicara kepada orang lain tentang masalah yang dianggapnya sebagai perhatian umum. Sedangkan Republik Roma mereplikasi banyak elemen ruang publik Yunani, di mana alun-alun utama dibuat yang menyediakan ruang fisik untuk kehidupan sosial, bisnis, dan politik. Forum Romawi juga mencakup gedung formal untuk rapat senat, serta gedung tempat perwakilan bertemu dan proses peradilan diadakan. Forum tersebut juga menyediakan ruang yang tidak terlalu formal, yang memungkinkan pasar berkembang serta pertemuan dan keterlibatan penduduk yang tidak direncanakan. Dari kedua pemahaman ini, yakni Yunani dan Romawi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ruang publik diciptakan oleh manusia daripada disediakan secara alami. Yang ketiga, pencerahan ruang publik, borjuis, dan ruang publik. Sama seperti Agora dan Forum Romawi adalah ruang publik teladan dari Yunani dan Romawi. Kafe, salon, dan kedai kopi dapat dikatakan paradigmatik dari periode pencerahan. Perbedaan mencolok antara Agora dan Forum di satu sisi, dan kafe, salon, dan kedai kopi di sisi lain, membuktikan bahwa ruang publik mengambil bentuk yang berbeda dalam konteks sejarah yang berbeda. Ruang publik abad ke-18 di Barat berbeda dengan ruang formal dan ruang yang dibuat oleh pemerintah dari Agora Yunani dan Forum Romawi. Menurut ruang publik abad ke-18 di Barat, sebagian besar adalah ruang informal milik pribadi yang memungkinkan individu pribadi bertemu di luar rumah dan tempat kerja. Poin yang berikut kita mengenali ruang publik, kriteria. Saat ini ketika kita berpikir tentang ruang publik, seringkali kita secara implisit
serta kebalikannya. Ruang pribadi dari sebuah interior berlawanan dengan eksterioritas yang sibuk dari pengaturan sipil yang terbuka. Pembedaan sederhana apapun antara publik dan privat atau bahkan di antara publik, privat dan sosial, seperti yang dicoba oleh Hannah Arendt dalam The Human Condition, ia mengatakan menyesatkan dan mengaburkan, menunjukkan batas-batas yang jelas di mana mereka tidak ada. Sebaliknya, yang terbaik adalah menerapkan berbagai kriteria ke ruang yang berbeda, yang memungkinkan pemahaman tentang kepublikan relatif dari ruang tertentu daripada definisi salah satu atau situs tertentu yang kaku. Oleh karena itu, beberapa ruang mungkin tanpa publik berdasarkan satu kriteria, tetapi bersifat privat pada kriteria lainnya. Poin yang berikut, ruang publik dan demokrasi. Ruang yang menyediakan ekstabilitas yang luas, milik publik atau pribadi, yang memungkinkan warga negara untuk terpapar pada keragaman orang dan pandangan dengan siapa mereka berbagi dunia politik, khusus dalam teori demokrasi. Bagi ahli teori demokrasi lainnya, pengalaman fisik semata-mata dari orang-orang yang tadinya pribadi bertemu satu sama lain dan berkumpul bersama memungkinkan pengembangan generasi dan kinerja publik, elemen yang diperlukan untuk pemerintahan sendiri secara kolektif. Pemikir demokrasi juga cenderung berargumen bahwa ruang publik dengan demikian memiliki potensi untuk menjadi transformatif, tetapi hanya potensi, bukan jaminan. Harapan yang ditawarkan adalah bahwa melalui pengalaman bertemu dan terlibat dengan orang lain, seseorang diingatkan akan nasib bersama mereka, serta potensi kekuatan kolektif mereka, dan bahwa individu yang tadinya pasif dapat menjadi warga negara yang aktif. Tetapi ruang-ruang semacam ini, meskipun dimaksudkan untuk mendorong aksi politik semacam ini, tidak menentukannya. Poin yang berikut, arah dan kekhawatiran masa depan, ini adalah poin kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu meromantisasi ruang publik murni yang sama sekali tidak tercemar oleh keinginan pribadi. Seperti yang dijelaskan oleh Habermas dalam analisisnya tentang akar sejarah dari apa yang disebutnya ruang publik berjuis, hubungan antara privat dan publiklah yang memungkinkan ruang publik berfungsi, bukannya ketiadaan ruang privat. Seperti pendapat Habermas juga, kebutuhan esensial bagi warga negara untuk terlibat satu sama lain hanyalah ruang dan waktu untuk berpikir. Nah, Margaret Cole juga menambahkan ide-ide dari Habermas, yaitu tempat debat rasional kritis di ranah publik menjadi mungkin ketika individu dapat mengembangkan pandangan yang berbeda secara pribadi. Akan tetapi, para pemikir kontemporer telah menyuarakan keprihatinan tentang konsekuensi dari perhambaan kekuatan komersial yang tak henti-hentinya, dengan alasan bahwa jangkauan mereka secara kualitatif berbeda dari periode sejarah sebelumnya. Margaret Cole juga menulis beberapa kalimat, yaitu fungsi kritis ruang privat dijajah oleh media massa dan bentuk-bentuk konsumsi massa lainnya. Ia tidak lagi mampu menciptakan individu-individu yang mampu melakukan penilaian atas persoalan publik. Hal inilah yang membuat kekhawatiran yang sebelumnya mengenai komersialisme adalah ketika individu memasuki ruang publik untuk menonton tontonan terprogram daripada terlibat satu sama lain, mereka dibentuk menjadi objek pasif daripada objek aktif. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jadi baik teman-teman, pada bagian berikut, yaitu pada bab 23, kita akan berbicara tentang perencanaan, kekuatan, dan kota. Pada poin yang berikut, kita akan melihat bagaimana membangun kota yang progresif. Dalam membangun sebuah kota yang maju dan berkembang, tentunya dibutuhkan orang-orang yang mampu membaca situasi dan perkembangan zaman.
Pada poin ini kita akan melihat bagaimana orang lebih mementingkan diri sendiri daripada kemajuan di kotanya. Hal tersebut tidak terlepas karena hanya segelintir kecil orang yang terlibat penuh waktu dalam pendudukan perencanaan seperti apa kota itu seharusnya, membuat aturan yang akan mengatur pertumbuhan dan perkembangannya, dan nilai-nilai yang akan dimasukkan kota itu, mulai dari efisiensi hingga penciptaan kekayaan, kesenangan estetika, pelestarian sejarah, kekuatan militer, dan kualitas lingkungan. Para pembisnis yang dipimpin oleh pihak-pihak bermotivasi pribadi yang mengejar kepentingan mereka sendiri. Dari hal ini kita akan melihat bagaimana kunci membangun sebuah kota. Istilah-istilah kunci yaitu arus utama, buruk, baik, dan progresif. Ini mengkaji apa yang sebenarnya sedang dilakukan dan direncanakan dalam pengembangan kota pada waktu tertentu. Ini menyiratkan penilaian nilai, tetapi dimaksudkan setidaknya pada awalnya untuk memberikan gambaran sederhana tentang realitas. Dengan demikian, kita akan melihat contoh sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan arus utama. Mungkin buruk atau baik, konservatif atau progresif, tergantung pada waktu dan keadaan, dan akan bervariasi bahkan dalam periode waktu yang lebih lama, dan tentu saja di antara tempat yang berbeda. Perencanaan konvensional juga berbeda dalam waktu dan tempat, mungkin sinonim. Yang berikut perencanaan buruk. Ini yang jarang digunakan di sini adalah perencanaan yang dianggap arus utama, tetapi tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Yang berikutnya perencanaan yang baik. Seperti yang digunakan di sini hanyalah apa yang dianggap sebagai perencanaan inovatif, yang baik, dan atau diinginkan di kalangan profesional, pemerintahan, dan sebagian besar yang berfokus pada perkotaan saat ini. Yang berikut perencanaan progresif. Seperti yang digunakan di sini, memberikan prioritas perhatian pada isu-isu keadilan sosial. Yang berikutnya perencanaan transformatif adalah istilah yang tepat untuk perencanaan progresif yang memiliki dampak lebih luas daripada implementasinya sendiri dan menimbulkan pertanyaan tentang apa yang mungkin diperlukan untuk mencapai apa yang pada akhirnya direpresentasikan sebagai kota progresif. Poin yang berikut kita akan berbicara tentang arus utama perencanaan hari ini. Perencanaan profesional, desain perkotaan, dan bangunan sangat banyak di benak publik saat ini. Ketertarikan mulai dari perencanaan aktual, usaha arsitektur dan desain, minat dalam pelestarian sejarah, studi tentang pertumbuhan dan penyusutan kota, pengembangan ekonomi kota, dan hubungan desain fisik dan pembangunan kota yang lebih baik dengan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, dalam mengejar kedamaian batin dalam interaksi yang lebih manusiawi, kita perlu mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan adalah tema dari bagian pertama. Beberapa contoh sebagai berikut. Mengajarkan keterampilan internet berteknologi tinggi dan mendorong berbagai praktik pertanian ramah lingkungan yang inovatif. Yang berikutnya, dari sebuah laporan di konferensi Cities for Tomorrow, resep yang muncul antara lain berbicara dengan orang-orang yang mungkin membuat kita tidak nyaman, berhenti menganggap tua sebagai kebobrokan, bekerja sama untuk mengatasi masalah yang sangat kompleks, dan merancang gedung-gedung tinggi sehingga memungkinkan orang-orang setidaknya memiliki koneksi visual satu sama lain di area umum. Inovasi ditekankan dalam contoh lebih lanjut, termasuk mengganti telepon umum lama dengan stasiun Wi-Fi, memadukan ruang hidup dan ruang kerja dalam satu pengembangan, memanfaatkan garis kabur antara kehidupan dan pekerjaan. Yang berikutnya mempersiapkan mobil self-driving dan gelombang drone di atas kepala.
memiliki light rail, mobil jalanan dari pusat kota ke pantai, mengembalikan semangat ke beberapa lingkungan yang lebih tertekan dengan taman ramah, pejalan kaki dengan restoran dan bar. Mengembangkan tempat makan yang beraneka ragam. Pengembangan tepi laut besar terakhir di pantai barat dan mengubah 530 hektar menjadi pusat konvensi hotel. Jadi, mungkin yang paling jitu adalah apa yang tidak termasuk. Kata perencanaan hanya muncul dalam kaitannya dengan perencanaan transit dan kemudian tidak dibahas secara terpisah di salah satu contoh unggulan inovasi di kota. Kata-kata seperti kemiskinan, pendidikan, perawatan, kesehatan, pengangguran, kejahatan, imigrasi, ras, wanita, gender, dan perpajakan sama sekali tidak ada. Aspek-aspek kritis kehidupan perkotaan ini seolah-olah bukan subjek yang tepat untuk perencanaan inovasi di kota. Jadi dari hal ini kelalaian dari 16 buah meliputi kata segregasi tidak digunakan, tidak ada ketegangan rasial, geto, etnis atau kantong yang dibahas. Kata ketidaksetaraan tidak muncul sama sekali. Kata kemiskinan juga tidak muncul dan upah rendah tidak disebutkan. Kata-kata kondisi kerja tidak muncul, hubungan kerja tidak pernah disebutkan. Memang konflik kepentingan dan ideologi yang mendalam yang membentuk keputusan politik yang membentuk kota-kota yang sedang dibahas tidak pernah dibahas. Karenanya disebut depolitisasi. Keterlekatan masalah perkotaan dan kebijakan lokal sebagai masalah dan kebijakan nasional tidak disebutkan. Tanah dan nilai serta harganya, penentu utama struktur dan pembangunan kota sama sekali tidak diperhatikan. Jadi untuk mengatasi semua ini, alternatif utama tidak disajikan dan dihilangkan begitu saja dan tidak terlihat, termasuk peraturan spekulasi di tanah melalui pajak properti real atau cara lain, kontrol sewa atau regulasi sewa. Alternatif bentuk kepemilikan nirlaba seperti koperasi ekuitas terbatas, asosiasi perumahan bersama, atau perwakilan lahan masyarakat, menyediakan perumahan yang tersedia secara permanen dan terjangkau. Penyediaan perumahan yang terjangkau dan subsidi yang diperlukan, penguatan dan demokratisasi kontrol perencanaan kota, zonasi, dan peraturan penggunaan lahan. Perencanaan untuk mendukung kesetaraan gender sejati dalam hal lokasi, desain, perabotan, dan penggunaan perumahan. Pada poin yang berikut kita akan berbicara tentang perencanaan progresif. Pandangan alternatif tentang peran perencanaan kota yang diinginkan kemudian akan didasarkan pada analisis yang akan mengungkapkan bahwa aktor yang berbeda di berbagai posisi kekuasaan sebenarnya membuat keputusan kunci yang menentukan hasil di kota. Dalam contoh Times, kota adalah aktor tanpa mengacu pada siapa di dalam kota yang membuat keputusan, siapa yang memiliki kekuatan, siapa yang diuntungkan atau menderita. Perencanaan progresif dengan demikian akan menghindari penggunaan suara pasif dalam menggambarkan perkembangan dunia nyata agar tidak mengaburkan siapa yang sebenarnya melakukan apa kepada siapa untuk menghasilkan hasil pembangunan yang sebenarnya. Ini akan mengakui bahwa kekuatan pendorong pembangunan ekonomi dan fisik terencana dalam model pembangunan yang ada, termasuk yang diterima oleh good planners, adalah pemilik tanah, pengembang, dan pemodal yang dimotivasi oleh keuntungan pribadi. Jadi, antara perencanaan baik konvensional dan perencanaan progresif yang efektif, kita dapat menempatkan pendekatan yang berbeda pada isu-isu kunci. Contohnya mungkin
Akan ada perbedaan dalam pendekatan, bagaimana mengatasi penyebabnya, bagaimana menghadapinya melalui pertumbuhan swasta atau langkah-langkah publik, bagaimana mengukurnya, dan seberapa rendah pendapatan untuk mencapai bantuan. Mungkin berbeda, tetapi tujuan kebijakan sosial harus jadi. Kedua pendekatan akan setuju untuk mengurangi kemiskinan. Yang berikutnya mengurangi ketimpangan, tetapi dengan fokus pada pengentasan kemiskinan dapat menjadi perhatian penting perencanaan yang baik. Keadilan sosial melihat keadilan masyarakat secara keseluruhan atas pendapatan, kondisi kerja, upaya, dan kebutuhan, bukanlah subjek yang mau diambil oleh perencanaan yang baik. Poin yang terakhir, kita melihat perencanaan transformatif, dari perencanaan baik ke perencanaan progresif, dan seterusnya. Contoh singkatnya, posisi mungkin diambil oleh perencanaan progresif, yaitu cuti keluarga dan hubungan kerja secara umum, perumahan yang baik untuk semua, partisipasi publik, serta penggunaan dan kepemilikan tanah. Demikian presentasi dari bab 23.